Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh-sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan, juga Bapak Ibu yang kami tokohkan, tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan insyaallah para jamaah juga semuanya, sekeluarga dan seluruh pemirsa insyaallah diberikan sehat walafiat, diberikan senantiasa bahagia selama dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ridhaillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit-sedikit kajian kita, okay. Jadi sedikit-sedikit ngaji, bukan ngaji-ngaji sedikit ya. Mudah-mudahan senantiasa ngaji kita istiqomah ya, senantiasa dibarengi dengan ridha dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kali ini tafsir surah At-Taubah ayat 17 ya, sampai 18 insyaallah. Kemarin di ayat 16 dan ayat-ayat sebelumnya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karakteristik dan sifat-sifat orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya, termasuk juga orang-orang munafik. Ini maka di sini kemudian Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim, ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Ya. Maka ora ana iku lil musyrikina, kedue wong-wong musyrik, tidak layak, tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk apa? Untuk ayya'muru masajidallah. Jadi tidak layak orang-orang musyrik, orang kafir, orang munafik, orang yang menyekutukan Allah untuk memakmurkan masjid. Ya. Jadi ini ada sebagian ulama yang membaca masjidallah. Kalau masjidallah itu konteksnya dengan Masjidil Haram. Karena waktu itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik ingin mengambil peran aktif untuk juga memakmurkan Masjidil Haram. Padahal sifat-sifat mereka seperti itu. Maka oleh Allah tidak diperbolehkan. Jadi maka lil musyrikin, orang-orang musyrik tidak boleh ayya'muru masajidallah, untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. Kenapa demikian? Karena syahidina ala anfusihim bil kufri. Karena mereka sendiri mengakui, mereka sendiri menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi mereka itu jamaah sekalian, ya, kalau ditanya misalnya, agamamu apa? Agama ini misalnya ya. Agama ini, agama itu, atau aliran kepercayaan apa itu ya, selain Islam, berarti tidak diperbolehkan untuk memakmurkan masjid. Kenapa? Karena memang tidak layak ya. Tidak sepantasnya masjid yang suci rumah Allah ini kemudian ditempati oleh orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah yang sia-sia amal-amal ibadah mereka. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sia-sia amal-amal ibadah, amal-amal soleh mereka. Kalau di ayat yang lain itu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa yang agamanya selain Islam, ngoten mawon tegas-tegasan ya. Orang yang agamanya tidak Islam, ini berarti semua amalnya tertolak. Ya. Fala yuqbala, tidak akan diterima. Makanya kalau ada orang Islam keluar dari keislamannya disebut apa? Murtad.
Nggih. Murtad itu bukan murbautnya Pak Ustadz. Murtad itu orang yang tertolak, ya, amal-amalnya tertolak. Jadi di sini habitat a'maluhum. Ya. Jadi fala yuqbala minhu. Tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Maka di akhir surah At-Taubah 17 ini jamaah sekalian lalu ditutup dengan wa finnarihum khalidun. Mereka kekal selamanya di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu jamaah sekalian, di ayat yang lain di surah Al-Anfal ayat 34 itu disebutkan wa ma kanu auliya'ah in auliya'uhu illal muttaqun. Jadi tidak pantas orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu ya untuk kemudian mendatangi ya atau apa itu berhak untuk menguasai ya, memakmurkan, mengisi dan menguasai Masjidil Haram. Ya, ini kenapa? Karena yang pantas adalah orang-orang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itulah yang layak. Maka di surah At-Taubah ayat 18 ini lanjutannya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir ya. Innama ya'muru angin pamestine sing iso memakmurkan masajidallahi masjid-masjid Allah, yaitu man orang amana yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir ya. Dari kata ya'muru ini maka di Indonesia pengurus masjid disebut takmir gitu. Kenapa? A'mara yu'miru ta'mir. Orang yang bisa memakmurkan masjid, orang yang bisa mensyiarkan masjid itu. Jadi setelah sukses membangun masjid yang indah-indah ya, lalu kemudian disyiarkan, diisi masjidnya dengan syiar-syiar ibadah. Ya ke atas panjenengan ini. Ya, jadi alhamdulillah Masjid Panjenengan, Masjid Darut Taqwa ini ya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah panjenengan, menjadi sarana prasarana kita untuk memupuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Itu jamaah sekalian. Kalau di dalam satu hadis ya, itu sahih ini ya. Haddatsana Suraij, haddatsana Ibnu Wahab an Amr bin Haris an Nadarrajan Abu Samhi haddatsahu an Abil Hatam an Abi Sa'id ya. An Abi Haitam an Abi Sa'id Al-Hudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari riwayat-riwayat ini pada akhirnya Abu Sa'id meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Idza ra'aitumur rajula, apabila kalian sudah pernah atau telah melihat beberapa orang atau seseorang ya'tadu sing riwariwi teng masjid. Nah, nggih. Orang yang riwariwi datang hadir ke masjid, ya'tadul masjidah. Ya, riwariwinya ya orang kok terus nang masjid terus dakon, karambol, mboten. Ke masjid dalam rangka beribadah, nggih. Ya ke atas panjenengan insyaallah. Ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah mereka itu berarti orang-orang yang beriman. Dari hadis ini yang menjadi asbabun nuzulnya innama ya'muru masajidallah. Jadi sebab turunnya ayat innama ya'muru masajidallah adalah sabda Rasulullah, ketika kalian melihat orang yang sering ke masjid, datang ke masjid sholat berjamaah, maka saksikanlah mereka adalah orang-orang yang beriman. Menurut Rasulullah, tolak ukurnya keimanan seorang muslim adalah ketika setiap saat, setiap waktu rawuh ke masjid. Dalam riwayat lain juga disebutkan dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hebat sekali Bapak Ibu, saya merinding baca hadis ini. Insyaallah panjenengan ini ya. Innama umarul masajid hum ahlullah. Innama umarul masjid ya. Innama umarul masajid, sesungguhnya orang-orang yang tukang ya sawangane. Orang-orang yang terbiasa memakmurkan masjid. Orang-orang yang terbiasa rawuh ke masjid.
hum utawi ummarul masajid itu ahlullah. Ya Allah, nggih. Ahline Gusti Allah. Panjenengan tahu bahwa masjid adalah Baitullah, rumah Allah. Berarti orang yang sering datang ke rumahnya berarti termasuk ahli keluarganya Allah. Nah, tapi ya jangan terus bilang, ya, Mas siapa itu sebelahnya mufti itu siapa namanya? Sebelah kanannya mufti. Nah, siapa namanya, Mas? Rizki ya. Misalnya Rizki, wah aku ini keluarganya Allah, berarti kau anak Gusti Allah. ya tidak begitu. Artinya keluarga Allah yang sangat dekat dengan Allah, yang insya Allah didekati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam hadis yang lain, masya Allah ya, idza aradallahu biqaumin ahatan ya, idza aradallah, ketika Allah berkeinginan, berkehendak untuk biqaumin terhadap suatu kaum ahatan untuk memberikan azab, nih Pak ya. Jadi Allah itu menginginkan suatu saat karena kemungkaran umat manusia, bisa jadi Allah ingin menurunkan azabnya kepada suatu kaum itu. Ternyata nazar ilal masajid fasarafa anhum. Ketika kemudian Allah ya menyaksikan ila ahlil masajid, masih ada orang-orang yang datang ke masjid. Orang-orang yang masih memakmurkan masjid. Fasarafa anhum. Kemudian Allah tidak jadi, Pak. Yang tadinya Allah menginginkan berkehendak menurunkan azabnya karena kemungkaran manusia, ternyata masih ada orang-orang yang datang ke masjid. Maka tidak jadi diturunkan azabnya. Berarti panjenengan ini termasuk orang-orang yang menyelamatkan umat manusia dari azab Allah. Setiap saat, setiap waktu ketika masih ada orang yang datang ke masjid, itulah yang menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, inni la ahimmu bi ahlil ardi adzaban. Sesungguhnya saya, kata Allah, ya sangat-sangat menginginkan karena kemaksiatan ahlul ardi, penduduk bumi yang sudah merajalela, kemaksiatan di mana-mana, ya, menghalalkan segala macam cara, gitu. Maka Allah pun berkehendak untuk menurunkan azabnya. Fa idza nadhartu ila ummari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar saraftu dzalika minhum. Ya. Maka ketika Rasulullah fa idza nadhartu mongko nalikane ningali ingsun Allah, ketika saya menyaksikan ila ummari buyuti, orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, kata Allah, wa ilal mutahabbina fiyya, dan orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena tendensi yang lain. Wa ilal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang selalu melanggengkan istighfar di waktu sahur. Panjenengan yang tahajud, salat malam, qiyamul lail sampai jam 3, setengah 4 waktu sahur, panjenengan baca istighfar. Itulah yang kemudian saraftu dzalika anhum. Maka saraftu, saya berpaling, dzalika dari azab itu, anhum dari manusia. Jadi syaratnya untuk menyelamatkan bumi ini dari azab Allah adalah satu, panjenengan yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Yang kedua, orang yang saling mencintai karena Allah, karena dakwah ilallah, dakwah ila Rasulillah itu, bukan cinta-cinta yang lain. Wa ilal mustaghfirin, dan syaratnya yang ketiga adalah memperbanyak istighfar, terutama di waktu sahur. Masya Allah ya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Saya tuntaskan sekalian, dalam satu hadis dari Mu'adz bin Jabal juga disebutkan, Rasulullah bersabda, inna syaitana dhi'bul insan. Setan itu serigalanya manusia. Ya. Ibaratnya kadhibil ghanami ya'khudhu syatal qasiyata wan nahiyah. Bagaikan serigalanya binatang kambing, ya. Serigalanya kambing yang ingin menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jadi
Jadi masjid itu kan identik dengan tempat kita sholat berjamaah nih. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut asma Allah segera bergegas untuk datang ke rumah Allah. Nah, ketika orang itu datang ke rumah Allah berjamaah bersama-sama, maka akan selamat dari terkaman syaitan. Bagaikan kambing yang masih berkumpul dengan kelompoknya, maka serigala tidak akan bisa mau menerkam mereka. Tapi kalau sudah kambing itu memisahkan diri dari jamaah perkumpulan itu, maka bisa jadi mendapatkan cengkeraman dari serigala itu. Kita pun demikian. Kalau tidak sering datang ke masjid, bisa jadi kita mendapatkan serangan-serangan setan dan iblis itu. Fa iyyakum wasyi'ab, maka hendaklah di antara kalian selalu dalam keadaan berkelompok, berjamaah ya. Wa alaikum bil jamaah. Jadi jangan sampai kita memisahkan diri, tapi wa alaikum bil jamaah wal ammah wal masjid. Ya, wajiblah kalian untuk selalu berjamaah ya, bersama-sama dengan saudara-saudara kita dan juga sering datang ke masjid. Ini jamaah sekalian, maka innama ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid adalah satu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, wa iqamas shalah, menegakkan salat, karena salat adalah imaduddin. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, karena zakat inilah yang bisa memakmurkan orang sekitarnya. Panjenengan kalau pernah menyaksikan Masjid Jogokaryan di Yogyakarta ya Pak ya, itu tidak hanya ibadah saja, jadi juga sering memberikan santunan-santunan di sekitarnya. Nah, sekarang ini sudah mulai marak ya, semarak di masjid-masjid itu setiap Jumatan ada bonus nasi kotaknya, nasi bungkusnya dan sebagainya. Jadi setelah santapan rohani mendapat santapan jasmani gitu ya. Iqamas shalah wa ataz zakah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka insyaallah orang yang memakmurkan masjid itu akan termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah untuk duniawi dan ukhrawi kita, sehingga membawa kita bahagia, sejahtera, dan semoga selamat dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma arhamna bil Qur'an wahdina bil Qur'an washfa'na bil Qur'an. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi rahmatika ya Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa murabbina wa ulama'ina wa habaibina wal huquqil wajibati alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabb, ampuni kami, terimalah amal-amal soleh kami, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan kami pecinta-pecinta masjid, jadikan hati kami selalu tergantung, selalu cinta dengan masjid dan memakmurkan rumah-rumah-Mu ya Allah, agar kami termasuk hamba-hamba-Mu yang Engkau berikan hidayah ya Allah, hidayah iman dan Islam, hidayah kebaikan-kebaikan ya Allah, dengan barokahnya Al-Quran. Jadikan hidup kami hidup yang barokah, umur yang barokah, rezeki yang barokah ya Allah, pekerjaan-pekerjaan yang lancar. Engkau berikan kami kesuksesan dunia dan akhirat kami, berkahi keturunan kami, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Jadikan hidup yang sekali ini mulia istiqomah dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.